إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudariku yang semoga Allah senantiasa jaga dan Allah cintai. Kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut tentunya sempurnalah amal-amal saleh kita. Tidaklah kita mampu melaksanakan suatu amal saleh, tidaklah kita mampu menyelesaikan suatu kebaikan, melainkan semua itu adalah karunia dan kebaikan yang Allah titipkan, Allah berikan kepada kita. Kemudian tak lupa juga ya ahibba, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik bagi kita sebagai umatnya yang mengaku bahwa diri kita adalah orang Islam. Orang-orang yang memang berserah diri. Temuan sebelumnya terkait dengan pembelajaran kitab Al-Arba'in An-Nawawi, kita telah membahas tentang hadis yang pertama, yakni tentang urgensi niat. Ya, ada yang mustoran? Hadis pertama. Ayo. Tayyib, barakallahu fikum. Dihafalkan ya, ayolah ahibba, sebisa mungkin. Kalau antum tidak bisa hafal sanadnya, terlalu ribet Ustaz, terlalu banyak namanya. Baik, hafalkan matan-matannya ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, jangan cuma innamal a'malu binniyatnya aja ya. Antum nanti kalau diskusi sama teman antum cuma sepotong hadis saja, meskipun boleh ya, meskipun boleh tatkala kita membawakan dalil sesuai dengan apa yang kita bahas saja itu boleh, namun kalau bisa hafalkan hadis dalam kitab Sahihul Bukhari. Nah, untuk hadis yang kedua dalam Arba'in An-Nawawi ini adalah hadis yang pertama dalam kitab Sahihul Muslim. Jadi kalau antum buka kitab Sahihul Bukhari, pertamanya bukan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis Bukhari mana nih? Ya. Antum buka Sahihul Muslim, pertamanya bukan hadis yang akan kita bahas ini. Oh, berarti kitab Sahih Muslim mana nih? Gitu ya. Kitab hadis yang pertama dalam kitab Sahihul Muslim adalah hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini. Hadis yang cukup panjang, ayolah hibba. Namun para ulama menyebutkan bahwa hadis ini sangat penting dalam agama Islam. Bahkan nanti kita sebutkan di antara faidahnya, hadis ini benar-benar sangat urgent untuk dipelajari dan dipahami oleh setiap kaum muslimin. Kita akan bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an juga dia berkata. Kenapa ada kata aidan? Karena hadis yang pertama kemarin yang kita bahas kemarin adalah hadis yang datang dari Umar bin Al-Khattab. Ya, antum bisa lihat bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab berada pada hadis pertama dalam Sahihul Bukhari dan hadis pertama dalam Sahihul Muslim. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana keutamaan Umar bin Al-Khattab. Ya, beliau benar-benar paham terhadap agama sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai apa? Al-Faruq, pembeda antara yang benar dan yang batil. Ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an juga beliau berkata, Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, suatu hari, iltala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab.
Datang seseorang laki-laki. Syadidu bayadi thiyab. Bajunya sangat amat putih. Syadidu thawadi sya'r. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar. Dan tidak terlihat dari orang tersebut tanda-tanda bahwa orang tadi itu telah menempuh perjalanan yang sangat jauh atau dalam kondisi sah. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi masalahnya tidak ada seseorang pun dari kami yang mengenalnya. Ya. Para sahabat bingung. Mereka lagi duduk-duduk sama Nabi Muhammad SAW, lagi bermajelis nih. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Pakaiannya sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Tapi tidak ada seorang sahabat pun yang kenal sama orang itu. Para sahabat bingung. Karena ini orang, dia nggak terlihat dari dirinya, dari orang tersebut, tanda-tanda bahwa dia ini telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Antum bayangkan, orang zaman dulu, kalau safar itu, sekarang saja kita lagi musim kemarau, bagaimana kita saksikan debu-debu yang bertebaran. Bagaimana padang pasir di sana, yang suhunya di atas 40. Bagaimana debunya. Orang kalau nempuh safar perjalanan, sudah tentu bajunya lusuh. Berdebu wajahnya, rambutnya. Tidak mungkin hitam klimis gitu, enggak. Tapi orang ini datang, bajunya itu bersih, nggak ada lusuh-lusuhnya. Rambutnya masih sangat hitam, masih klimis. Nggak ada debu yang menempel di rambutnya. Sehingga indikasinya ini orang adalah orang dekat situ. Orang sekitaran situ. Karena nggak nempuh perjalanan jauh, nggak ada tanda-tanda perjalanan jauh dari dirinya. Maka indikasinya orang ini dekat dari tempat kumpulnya Nabi dengan para sahabat tadi. Akan tetapi, para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Ini yang buat bingung. Harusnya kalau itu orang tinggal dekat situ, pasti para sahabat kenal. Karena mereka biasa kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu. Tapi masalahnya nggak ada yang kenal. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada dari kami yang mengenalnya seorang pun, nggak ada yang kenal. Hatta jalasa ila Nabi SAW. Sampailah orang tersebut duduk di hadapan Nabi SAW. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang tersebut duduk di hadapan Nabi SAW dan sangat dekat dengan Nabi. Menyandarkan dua lutut beliau dengan dua lutut orang tersebut. Nempel, benar-benar nempel nih. Lutut itu bertemu dengan lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Diletakkannya dua tangan orang tersebut di atas kedua paha Nabi. Faqal, kemudian orang tersebut mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Lagi-lagi sahabat bingung. Ini orang siapa sebenarnya? Datang-datang dalam kondisi yang tadi kita sebutkan, langsung mendekat dengan Nabi, duduk di hadapan Nabi, langsung manggil ya Muhammad. Manggilnya langsung nama Nabi. Dan ini bukan kebiasaan dari para sahabat. Para sahabat selalu manggil nama Nabi Muhammad SAW itu dengan nama Nabiullah, ya Rasulullah, dengan kalimat-kalimat yang lebih lembut dan sopan. Tidaklah yang biasanya mengatakan seperti ini kecuali orang Baduy, orang Arab pedalaman, atau orang yang kenal dengan Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Sehingga kurangnya ta'zim. Kata para ulama, ini agak kasar bahasa ini sebenarnya. Sehingga membuat para sahabat bingung. Namun ternyata ada hikmahnya. Kenapa orang ini datang dengan kondisi membuat bingung para sahabat? Supaya, kata para ulama, supaya para sahabat benar-benar perhatian dengan kondisi saat itu. Benar-benar memperhatikan gerak-gerik orang ini dan memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Ada hikmah di balik setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, ada hikmahnya. Kenapa orang ini datang dan membuat para sahabat itu
Penasaran, siapa sih orang ini sebenarnya? Ternyata di antara faidahnya kata para ulama adalah agar para sahabat itu benar-benar memperhatikan kondisi saat itu. Kemudian ayulah hibah, setelah orang ini berkata, wahai Muhammad, ajarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji jika memang engkau mampu. Nabi Muhammad SAW menjawab tentang Islam dengan rukun Islam yang 5. Ya, dengan rukun Islam yang 5. Kemudian laki-laki tadi yang misterius tadi berkata, "Qala sadaqta." Wahai Muhammad, engkau benar. Oh, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Umar bilang, "Wallah, kami benar-benar aneh sama orang ini. Dia bertanya sama Nabi, dia juga yang membenarkan. Seolah-olah ini orang sebenarnya udah tahu. Tapi nanya sama Nabi, apa maksudnya orang ini? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh." Kami tuh aneh sama orang ini, benar-benar aneh. Takjub kami sama orang ini. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Tapi para sahabat tetap masih menyimak. Karena ini diskusi Nabi Muhammad SAW. Para sahabat nggak berani menyela diskusi Nabi Muhammad SAW. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, kabarkan kepadaku, ajarkan kepadaku tentang iman. Qal an tu'mina billah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan para malaikatnya, wa kutubih, dan kitab-kitabnya, wa rusulih, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Engkau beriman pada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan iman dengan rukun iman yang 6. Orang tadi kembali menjawab, qala sadaqta. Ya, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Maka laki-laki tadi melanjutkan pertanyaannya, ajarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat bahwa Allah berada di hadapanmu. Ingat kuncinya, ka'annaka, seolah-olah. Karena seseorang tidak akan mampu melihat Allah. Dan tidak boleh pula kita menggambarkan bagaimana Allah. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, seolah-olah engkau melihat Allah berada di hadapanmu. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau mendapati Allah berada di hadapanmu. Kalau kita analogikan, bagaimana kalau kita sebagai seorang pekerja, itu bos hadir di hadapan kita. Atau kalau kita sebagai seorang budak, na'udzubillah, raja yang punya kita itu berada di hadapan kita, mengawasi kita. Maka kita akan sungguh-sungguh dalam beribadah, akan lebih khusyuk. Bahkan kita akan memperbaiki sebagus dan sebaik mungkin ibadah kita. Ini tingkatan yang pertama dalam ihsan. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau enggak sampai dengan derajat ini, kata Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah bahwa Allah mengawasimu. Kalau kita analogikan lagi seperti sebuah CCTV. Kita kerja diawasin CCTV. Bos kita, tuan kita tidak berada di situ, tapi kita khawatir kalau kita malas-malesan ketahuan dari CCTV. Nah, ini Allah senantiasa mengawasi kita. Maka inilah orang-orang yang ketika ibadah dapat merasakan hal tersebut. Inilah tingkatan yang namanya ihsan. Maka orang tadi mengatakan, qala sadaqta. Kau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Mulai perkara yang lebih besar lagi. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat.
kapan hari kiamat itu? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya, Nabi Muhammad SAW tidak lebih tahu daripada yang bertanya, yakni laki-laki tadi. Kemudian akhirnya orang ini bertanya lagi, qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kasih tahu saya tanda-tanda hari kiamat itu apa saja. Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan, qala an talidal amatu rabbataha. Hari kiamat itu akan datang tatkala para budak wanita melahirkan tuannya. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah para budak wanita melahirkan tuannya. Ini akan kita jelaskan dalam faidah ya. Apa maksudnya? Wa antaral hufatal uratal alata, dan engkau akan menyaksikan orang-orang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, nggak punya baju, nggak punya alas kaki. Alata, miskin, ri'a asyai. Yang mereka itulah pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan, tapi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di antara tanda-tanda hari kiamat, engkau menyaksikan orang-orang yang tidak memiliki alas kaki, tidak memiliki pakaian, miskin, hanya sekedar seorang pengembala kambing ya, bukan yang punya kambing. Kalau orang punya kambing zaman sekarang orang berduit ya. Ini pengembala kambing. Tapi nanti akan ditafsirkan, nanti akan ada penjelasannya. Yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Tsumma kemudian berlalulah waktu. Orang ini selesai bertanya tanda-tanda hari kiamat, pergi orang ini. Ada yang menjelaskan bahwa para sahabat itu masih bingung, ini orang siapa? Ingin bertanya sama Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, kejar orang itu, kejar. Dikejar, hilang orang itu. Tsumma orang itu pergi, sudah selesai. Falabistu maliya, maka kata Umar, aku terdiam beberapa saat. Nabi Muhammad SAW melihat kondisi para sahabatnya bingung. Celingak-celinguk, masih bingung dengan kondisi yang tadi. Ada yang menyebutkan selang beberapa hari berikutnya baru Nabi mengabarkan. Tsumma intalaqa falabistu maliya, tsumma qala ya Umar. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil Umar bin Khattab. Wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa yang bertanya waktu itu? Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena memang Umar nggak tahu siapa. Para sahabat yang lain pun sama, nggak ada yang tahu. Mereka semua bingung siapa orang tadi. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, qala fa innahu Jibril. Sesungguhnya yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan ilmu kepada kalian. Urusan perkara agama kalian. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ayo ahibba, insyaallah ya, kita lihat bagaimana rentetan panjang hadisnya ya. Dan sungguh, wallahi, makna-makna yang terkandung dalam hadis ini itu sangat penting dan urgent untuk dipahami dan dipelajari oleh kita setiap muslim. Sehingga ayolah hibah, kita langsung masuk ke dalam faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini disebut sebagai hadis Jibril. Ya, karena berkaitan dengan datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini nama dari hadis ini diantaranya para ulama menyebutnya sebagai hadis Jibril. Ini yang masyhur, yang terkenal. Namun ayolah hibba, para ulama juga menamai hadis ini dengan nama lain. Di antaranya Al-Imam Ibnu Daqiq rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa hadis ini, hadza haditsun 'azimun. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Qad ijtama'a ala jami'i wadhaifil a'mal adh-dhahirah wal batinah. Hadis ini mencakup segala urusan, baik yang zahir maupun yang batin. Para ulama menyebutkan bahwa hadis ini diberi nama oleh mereka sebagai Ummus Sunnah. Induknya sunnah atau induknya hadis. Ada yang menyebutnya sebagai Ummus Sunnah atau Ummul Hadis. Induknya hadis. Sebagaimana kama sumiyat Al-Fatihah. Sebagaimana Al-Fatihah di dalam Al-Quran, itu salah satu namanya disebut sebagai Ummul Quran. Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Ummul Quran. Kenapa demikian?
Karena seolah-olah ayat-ayat, surat-surat yang datang setelahnya semuanya menjelaskan tentang isi dari Al-Fatihah. Begitu pula hadis ini, saking agungnya, dahsyatnya hadis ini, para ulama menyebutkan bahwa nama dari hadis ini adalah Ummul Hadis atau Ummus Sunnah. Induknya hadis atau induknya sunnah. Karena hadis-hadis yang datang selain daripada hadis ini, itu semuanya menjelaskan tentang kandungan isi hadis ini. Karena hadis ini mencakup tentang seluruh aspek agama Islam. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Dari perkara yang awal sampai perkara yang akhir. Dari mulai syahadat ya, sampai dengan hari kiamat nanti kelak. Mencakup urusan agama Islam secara keseluruhan. Oleh karenanya di antara namanya adalah Ummul Hadis, sebagaimana Al-Fatihah dijadikan sebagai Ummul Quran. Faedah yang kedua ya ahibba, hadis ini menjelaskan tentang tingkatan agama Islam. Hadis ini menjelaskan tentang tingkatan agama Islam. Berdasarkan hadis ini, yang hadis ini datangnya dari Nabi Muhammad SAW, bukan buatan hadis ini ya, tapi datang dari Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan bahwa tingkatan agama Islam itu ada 3. Tingkatan agama Islam itu ada 3. Derajat yang pertama, ini derajat paling rendahnya, derajat paling minimalnya, adalah Islam. Yang orang-orang yang disebut sebagai seorang Muslim. Islam. Yang berkaitan dengan amalan-amalan zahir kita. Ya. Amalan-amalan yang nampak saja pada diri kita. Ini tingkatan yang pertama Islam. Tingkatan yang kedua adalah iman. Ini tingkatan sudah naik tingkatannya, derajatnya. Tingkatan iman yang orang-orangnya sebagai seorang mukmin. Ya. Mukmin nanti disebutkan bahwa Imam Ahmad membedakan antara seorang muslim dan seorang mukmin. Beda tingkatannya. Iman. Orang-orangnya sebagai mukmin. Ini tingkatan sudah amalan-amalan batin, amalan-amalan hati. Dan yang ketiga adalah tingkatan yang paling tinggi, muhsin. Ihsan. Ihsan yang orang-orang yang disebut sebagai muhsin. Ini tingkatan tertinggi. Tadi orang-orang yang ketika beribadah kepada Allah, ibadahnya sangat khusyuk. Karena dia seolah-olah menyaksikan bahwa Allah berada di hadapannya. Atau minimalnya dia merasa bahwa Allah senantiasa mengawasinya sehingga ibadahnya tidak pernah lalai. Ya, ibadahnya akan semaksimal mungkin dia sempurnakan. Ayolah ahibba, Al-Imam Ahmad yufarriq bainal muslim wal mu'min. Al-Imam Ahmad menjelaskan perbedaan antara seorang muslim dan seorang mukmin. Beliau mengatakan annal muslim, seorang muslim itu huwa murtakibul kabair. Dia itu beriman kepada Allah, menjalankan syariat Islam, namun orang yang baru sampai derajat Islam itu, seorang muslim itu, masih sering terjatuh dalam dosa-dosa besar. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, umrah, ya, salat 5 waktu, namun masih menjalankan maksiat kepada Allah. Masih kadang-kadang makan riba, masih kadang-kadang berzina, masih kadang-kadang minum khamr, masih kadang-kadang mencuri, atau masih kadang-kadang meninggalkan salat, ya, melakukan kabair, amal-amal dosa-dosa besar. Inilah masih tingkatan derajatnya seorang muslim, masih Islam, belum masuk dalam kategori kafir. Bagaimana dikatakan oleh sebagian manusia yang mengkafirkan kaum muslimin yang berada di luar kelompoknya. Lah, kita tidak seperti itu. Dalam derajat ini orang tersebut masih Islam, meskipun mereka murtakibul kabair, mereka masih melakukan dosa-dosa besar. Masuk neraka? Ya, bisa jadi. Karena itu adalah ketentuan dari Allah. Namun Allah juga memiliki hak untuk mengampuni hamba-hamba yang melakukan dosa-dosa tersebut. Adapun mukmin, kemudian bolehkah tadi seorang muslim tadi yang melakukan dosa besar tadi disebut sebagai orang mukmin? Ya, bisa katanya. Bisa disebut sebagai seorang mukmin, tapi mukmin yang fasik.
mukmin yang fasik. Mukmin yang masih melakukan dosa. Nah, ini yang masih tingkatan derajatnya Islam, masih melakukan amal-amal zahir saja. Fal mu'min alladhi ya'mal salihan wa yatrukul ma'asi. Adapun orang mukmin, orang-orang yang masuk dalam tingkatan iman, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan saleh, melakukan amal saleh dan meninggalkan maksiat. Melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini tingkatannya sudah naik menjadi seorang mukmin. Dia belum menambah dengan amalan-amalan sunnah yang banyak, belum. Mungkin sedikit iya. Tapi dia prioritasnya adalah amalan-amalan wajib. Yang wajib-wajibnya dan meninggalkan yang Allah haramkan seluruhnya. Maka ini naik derajat sebagai seorang mukmin. Nah, ini Imam Ahmad membagi kondisi manusia dalam tingkatan membagi seorang muslim dan seorang mukmin. Maka ayolah hibba, seorang muslimkah dia, seorang mukminkah dia, seorang muhsinkah dia? Mereka ini semuanya mencintai Allah. Orang Islam, orang yang baru sampai derajat seorang muslim, cinta Allah. Orang yang mukmin cinta Allah. Orang yang muhsin juga cinta Allah. Namun kecintaan mereka kepada Allah berbeda-beda tingkatannya. Orang muslim, kecintaannya masih belum mencegah dia daripada melakukan dosa-dosa besar. Orang mukmin dengan kecintaannya mampu mencegah dia dari melaksanakan dosa-dosa tersebut. Dan orang muhsin dengan kecintaannya kepada Allah, mereka mampu melaksanakan sesuatu yang lebih lagi demi mendapatkan kecintaan Allah. Inilah perbedaan tingkatannya, ya. Berdasarkan hadis ini, tingkatan agama Islam dibagi menjadi tidak sebagaimana yang disampaikan oleh sebagian orang-orang, ya, di antaranya orang-orang sufi, mengatakan bahwa pembagian agama ini menjadi dua. Yakni tingkatan syariat dan yang kedua tingkatan ma'rifat. Apa itu? Syariat itu adalah orang-orang yang masih memiliki kewajiban beban syariat. Masih wajib sholat, masih wajib zakat, gitu ya. Kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat, kata mereka nggak wajib lagi itu syariat. Nggak peduli lagi, dia nggak sholat, dia nggak ibadah, nggak segala macam, nggak apa-apa. Wali Allah, kata mereka, ya. Ini nggak benar. Sekelas Nabi Muhammad SAW saja, salat hatta tawarmat qadamah. Nabi Muhammad salat sampai kakinya bengkak. Kurang wali Allah apa Nabi Muhammad SAW? Kurang soleh apa Nabi Muhammad SAW? Yang dengan melalui beliau syariat Islam ini Allah sampaikan kepada kita. Kurang wali Allah apa Nabi Muhammad? Namun masih salat, masih haji Nabi Muhammad, masih menjauhkan diri daripada yang haram. Itu. Kalau mereka itu mengatakan apa? Wali mereka nggak apa-apa minum khamr. Kalau minum khamr itu belum sampai tenggorokan, khamrnya sudah berubah jadi air, kata mereka. Kalau kita tanya, kenapa antum nggak sholat jamaah? Karena sudah tingkatannya ma'rifat, nggak perlu sholat lagi. Atau ada di antara mereka yang ditanya, kenapa nggak sholat Jumat? Karena sholat Jumatnya di Mekah, katanya. Di sini 12:30 selesai sholat Jumat, di Mekah baru 8:30. Sholat di mana antum? Mekah bagian universe mana antum? Orang bingung, orang-orang halu. Ya. Bahkan di antara mereka itu sampai, ya itu karena sudah menganggap para syekh mereka, para ulama mereka adalah wali Allah, sehingga tidak terikat lagi oleh syariat. Na'udzubillah. Kita saksikan bagaimana di ma'had, di pondok-pondok mereka, para kiainya ya melakukan perbuatan cabul kepada santriwatinya, melakukan yang haram, tidak menutup aurat. Ya. Bahkan sebagian dari yang mereka agungkan, yang mereka jadikan wali, sebenarnya Allah telah angkat akalnya. Sehingga sudah, ya begitulah. Tapi mereka jadikan hal tersebut sebagai wali. Mereka mengatakan apa? Oh, akal kita itu nggak sampai. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam? Itu kan nggak masuk akal. Ini wali-wali kita juga kayak gitu, di luar nalar manusia. Ada di antara mereka yang mengatakan apa? Nah, ini ada dua versi. Antum bisa cari nanti di YouTube. Mereka mengatakan ada yang katanya di antara salah satu yai mereka, syekh mereka, ada yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam mimpi tersebut, syekh mereka mengatakan hadithni bihadithin
ajarkan kepada aku hadis ya Rasulullah dengan hadis yang tidak pernah ada sebelumnya. Langsung minta hadis sama Nabi. Dan dalam ceramah yang lain ada yang mengatakan bahwa enggak, syekh mereka ini bertemu dengan Nabi bukan dalam mimpi, tapi dalam kondisi sadar. Dan dia minta, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa akan memberikan 3 faidah. Kan hadis, bahasanya beda lagi. 3 faidah yang belum ada sebelumnya. Kemudian kiai mereka ini bertanya, apakah faidah ini khusus untukku ya Rasulullah atau untuk orang-orang yang mendapatkan kisah ini? Kisah. Kata Nabi Muhammad, sampaikan hal ini katanya dalam cerita itu. Oh, ini halunya mereka. Hingga datanglah apa? Pertama katanya, bisa disebut faedah atau hadis kata mereka. Pertama, barang siapa yang senantiasa membawa tasbih di kantongnya, meskipun tasbih tersebut tidak digunakan, maka dia dicatat sebagai orang-orang yang senantiasa berzikir selama tasbih itu berada di kantongnya. Yang kedua, barang siapa yang selama rasa kopi itu masih ada di mulutnya, maka para malaikat senantiasa beristighfar untuknya. Mantap ya, ini hadisnya tukang kopi. Yang ketiga, ini Allah. Mereka mengatakan apa? Barang siapa yang duduk bersama waliullah, bersama wali Allah, orang saleh, meskipun hanya sebentar, kata mereka apa? Seperti memerah susu kambing sebentar, walaupun sejenak, hayyan au mayyitan, baik orang saleh tersebut hidup ataupun mati. Allah, ini dalil pembenaran perbuatan mereka. Meskipun orang saleh tersebut masih hidup ataupun orang saleh tersebut sudah mati, kata mereka, kalau kita duduk di hadapan orang saleh, itu lebih baik daripada beribadah kepada Allah dengan kondisi yang lain sampai tangannya terpotong-potong. Allah, duduk di hadapan orang saleh menurut mereka lebih baik dibandingkan beribadah kepada Allah dalam kondisi yang lain, saking lamanya sampai tangannya terpotong-potong. Lihat, ini hadis nggak tahu riwayat siapa, sanadnya nggak ada, nggak lewat sahabat, nggak lewat tabi'in, nggak lewat tabi'ut tabi'in, nggak lewat para ulama hadis, tidak. Hadisnya langsung dari Rasulullah melalui syekh mereka. Allah. Ini kalau sampai yang kayak gini dibenarkan, hancur agama kita. Orang-orang akan mengaku mimpi bertemu Nabi, mimpi bertemu Nabi. Betul, mimpi bertemu Nabi itu nggak mungkin kalau selain Nabi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tapi itu benar bukan Nabi Muhammad SAW. Antum yakin nggak? Sesuai dengan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Antum kalau ditanya aja fisik Nabi Muhammad SAW itu gimana? Bingung semua antum. Gimana fisik Nabi Muhammad SAW itu? Gak tahu antum. Ini. Bagaimana antum mau mengklarifikasi apakah riwayat tersebut sahih atau tidak? Kalau itu riwayat mimpi. Seolah-olah orang ini nerima wahyu dari Allah, perantaranya Nabi Muhammad. Seolah-olah Nabi Muhammad itu Jibril yang menyampaikan wahyu. Dan orang tersebut adalah seorang Nabi yang nerima wahyu. Kemudian disuruh sampaikan kepada, hati-hati ayolah hibah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari halu dalam beragama ya. Allah Ustaz. Ini ayolah hibah. Tingkatan-tingkatan agama tadi, kalau dalam hadis ini terbagi menjadi 3. Islam, iman, ihsan. Baik, kita beranjak ke faedah hadis berikutnya. Para ulama sangat banyak menulis faedah dalam hadis ini. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menuliskan di sini ada 29 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Allah. Kita akan ringkas saja faedah-faedah yang bisa kita ambil. Faedah selanjutnya ya hibah, yang ketiga. Anna min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam mujalasatu ashabih. Di antara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senang bermajelis bersama para sahabatnya. Wa hadzal hadyu yadullu ala husnil khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang petunjuk ini menunjukkan bagaimana mulianya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu senang bermajelis seperti ini. Senang kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol.
Namun ngobrol-ngobrol dengan Nabi Muhammad SAW itu ilmu, manfaat. Bukan kayak orang-orang zaman kita, dikit-dikit kopdar, ya. Kopdar, kopi darat gitu. Ngumpul, nongkrong, kongko-kongko di kafe-kafe. Silahkan. Kalau memang itu diperlukan, selagi isinya kebaikan, silahkan. Ada teman kita punya cafe shop ya, datangkan warung kopinya, ngobrol tentang ilmu, diskusi tentang ilmu, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah tatkala antum kumpul-kumpul, tapi isinya maksiat, musiknya jalan, wah rokoknya itu asap kebul ya, Insya Allah. Terus apalagi campur baur antara wanita dan laki-laki, ya, ini kemungkaran. Maka nggak pantas majelis-majelis seperti ini sebut sebagai majelis Rasulullah. Bahasanya majelis Rasulullah, tapi asapnya ngebul kemana-mana. Alhamdulillah. Nah ini kumpul yang baik. Oh Ustaz, kita ngumpul ini dalam perkara hal yang mubah, nggak ada yang haram. Alhamdulillah, bagus. Nggak ada yang haram, bagus. Mubah boleh-boleh saja hukumnya. Tapi ingat, antum menghabiskan waktu bukan untuk sesuatu yang bermanfaat, ini masuk dalam kategori sia-sia, ya, membuang-buang waktu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan atau kesempurnaan iman seseorang itu, sempurnaan Islam seorang, islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Antum kalau ngobrol, duduk, antum bahas masalah perkara bisnis segala macam, selipkan dalam urusan agama, mengingatkan zikir, beristighfar kepada Allah, ya. Kumpulnya itu manfaat. Manfaat. Ini gaya Nabi Muhammad SAW itu biasa kumpul-kumpul dengan para sahabatnya, bermajelis. Bahkan ini salah satu petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Faedah berikutnya ayolah hibba. Yang keempat. An yanbaghi lil insan an yakuna dha 'ishrah ma'an nas wa mujalasati wa an la yanzawi anhum. Bagaimana seyogyanya seseorang itu? Adzan belum? Belum ya? Belum adzan kan? Belum. Seyogyanya seorang manusia itu memiliki hubungan dengan manusia yang lainnya. Maksudnya apa? Berinteraksi dengan manusia lainnya dan berupaya apa? Bermuamalah bersama mereka dan menjauhi kesendirian. Jangan biasakan diri untuk menyendiri. Annal khalta ma'an nas afdal minal uzlah ma lam yakhshal insan ala dinihi. Berbaur dengan manusia itu lebih afdal, lebih utama. Berbaur dengan manusia lebih utama, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di sini. Dari hadis tadi, bagaimana para sahabat dengan Nabi, bahkan ada orang lain, orang asing datang, menunjukkan bagaimana berbaur bersama manusia itu lebih utama dibandingkan antum menyendiri, memisahkan diri, mengeksklusifkan diri. Ya. Malam yakhshal insan ala dinihi. Selama kita tidak khawatir terhadap agama kita. Sebagai seorang ahlus sunnah, jangan membiasakan diri mengeksklusifkan diri, ya, menutup diri. Antum dengan masyarakat sekitar tidak mau bermuamalah, waktunya gotong royong antum kabur, ya, dengan berpendapat apa? Oh, mereka mau belum ngaji, Ustaz. Pasti nanti ada ngerokoknya. Pasti nanti waktunya zuhur mereka pulang bukannya sholat malah mandi makan siang, nggak ikut sholat karena nggak mau, Ustaz. Jangan seperti itu ya hibba. Bermuamalahlah kepada manusia sesuai dengan kondisinya. Ada kerja bakti antum ikut, ya. Dalam kondisi-kondisi yang halal ikut serta berbuat baik bersama dengan tetangga. Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan tetangganya yang Yahudi, yang Nasrani. Nabi bermuamalah apalagi dengan saudaranya sesama Muslim. Kalau cuman ya beda paham masalah fikih, ya, tegur siapa ayolah hibba. Jangan dia mah beda pendapat sama aneh. Dia mau madhab Syafi'i, anu madhab Hambali. Gak mau tegur siapa. Dah, jangan kayak gitu. Jangan mengeksklusifkan diri. Sebagai seorang ahlus sunnah, bagaimana dakwah mau tersebar kalau antum malah menjauhkan diri dari? Tidak. Dakwah akan tersebar ketika antum bermuamalah dengan manusia. Fa in khasya ala dinihi fal uzlah afdal. Akan tapi kalau memang antum khawatir, antum merasa bahwa diri antum itu mudah terpengaruh dengan lingkungan, gampang terwarnai dengan lingkungan, maka uzlah afdal. Menyendiri antum lebih utama, kata beliau.
Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khaira malir rajuli ghanamun. Akan datang hampir-hampir saja tiba waktunya tatkala seseorang di antara kalian itu harta yang paling baiknya adalah seekor kambing. Yatba'u biha sya'fal jibal, yang ia gembalakan di puncak-puncak gunung wa mawaqi'il qatr, dan tempat-tempat terpencil lainnya. Yafirru bidinihi minal fitan, yang mereka lari bersama agamanya karena khawatir dengan fitnah. Kalau memang tersebar fitnah begitu besar, begitu dahsyatnya, dan antum tidak bisa membentengi diri antum, maka uzlah atau menyendiri itu lebih utama. Namun tatkala zaman sekarang fitnah, antum masih bisa membentengi diri antum, agama antum masih bisa antum jaga. Kalau mereka ngerokok ya antum jangan ikut-ikutan. Tapi kalau mereka nyangkul, beres-beres selokan, ikut antum. Nggak haram beresin selokan itu. Bantu-bantu ikut serta, ya. Dalam perkara yang mubah, yang halal, ikut serta bersama manusia. Ya. Selagi agama antum tidak terpengaruh dan tidak azan ya. Silakan azan dulu. مقام محمود رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Kita akan sedikit ambil faidah lagi, ya. Satu faidah terakhir yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Faidah selanjutnya ya hibba, faidah yang ke-5. Iya, yang kelima ya. Kelima. Annal malaikata alaihim assalatu wassalam, bahwasannya para malaikat itu alaihi salatu wassalam, yumkin an yadhharu linnasi bi ashkalil bashar. Mungkin sekali untuk hadir di hadapan manusia
dalam kondisi bentuk rupa manusia. Malaikat bisa datang atau menyerupai bentuk manusia dan menampakkan diri di hadapan manusia. Lianna Jibril alaihi salatu wassalam tala'a 'ala as-sahabah 'ala wasfil madhkuri fil hadits. Bagaimana yang tadi kita ketahui bahwa Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam kondisi yang tadi kita sebutkan. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, ya. Dan ya sudah, memang seperti ini ada. Bahkan pada nabi-nabi sebelumnya, bagaimana malaikat datang kepada Nabi Lut, ya, yang saat itu malaikat datang dalam rupa yang sangat indah. Sehingga kaumnya Nabi Lut meminta tamu-tamunya Nabi Lut, mereka nggak tahu kalau itu para malaikat. Minta kaumnya tamunya Nabi Lut untuk diserahkan kepada kaumnya. Padahal malaikat ini datang untuk mengabarkan kepada Nabi Lut untuk keluar. Ya. Mengabarkan kepada Nabi Lut untuk keluar dari rumahnya sebelum waktu subuh. Kemudian banyak kisah-kisah tentang masalah ini. Bibabila Harut wa Marut, malaikat yang turun ke bumi mengajarkan sihir, ya. Harut wa Marut juga sama dalam kondisi bentuk manusia. Sehingga tadi bahwa malaikat bisa turun ke bumi menampakkan diri di hadapan manusia sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tadi Jibril datang mengajarkan agama kepada kalian dalam kondisi dan sifat yang disebutkan. Ayolah hibba, kita baru sampai pembukaan hadis saja, ya. Belum masuk dalam inti hadisnya. Wah, itu yang baru bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kalau kita ambil satu faedah lagi, cuman faedah ini sangat panjang tentang adab menuntut ilmu, ya. Sehingga anak kira cukuplah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya masalah tentang adab menuntut ilmu ini. Terakhir ayolah hibba, sebelum anak tutup majelis kita pada malam hari ini, nasihat kepada diri anak pribadi dan untuk teman-teman seluruhnya. InsyaAllah kita ini kan akan melaksanakan salat istisqa pada hari Ahad. Sebagai kabar juga, kita akan melaksanakan salat istisqa yang insyaAllah akan diimami dan dipimpin oleh Ustaz Gilang hafizahullah ta'ala. Di antara sunnah ayolah hibba sebelum melaksanakan salat istisqa adalah kita memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Sebelum nanti kita melaksanakan salat istisqa, perbanyak istighfar ayolah hibba. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Katakanlah bahwa wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Perbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi wa ya hamba-hambaku innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari kalian. Allah, siapa di antara kita yang tidak pernah lepas dari dosa? Baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Terkadang kita sudah tahu ilmunya, namun sulit untuk terlepas dari perbuatan maksiat tersebut. Minta ampun sama Allah. Ya, Allah Maha Pengampun. Allah panggil kita dengan lembutnya, wahai hamba-hambaku, aku tahu bahwa kalian itu senantiasa berbuat dosa di malam dan siang hari kalian. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan Allah mengatakan bahwa aku adalah zat yang mengampuni dosa kalian seluruhnya. Dosa kalian seluruhnya aku yang ampuni, kata Allah. Astaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepada aku, maka aku akan mengampuni kalian. Allah langsung panggil kita. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah sangat ingin dan cinta terhadap hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah itu ingin orang-orang yang biasanya mengikuti syahwatnya itu kembali condong kepada Allah. Perbanyak istighfar ayolah hibah. Apalagi kita dalam kondisi yang kemarau saat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kita banyak istighfar, Allah akan kirimkan itu dari langit air hujan yang begitu deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak harta kalian, anak-anak kalian Allah akan perbanyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kepada kalian hadiah berupa kebun-kebun. Allah, di hari ini kebun-kebun banyak yang menguning, ya.
banyak tanaman yang mati. Dengan antum banyak istighfar, Allah akan berikan kebun-kebun itu tersebut. Allah akan berikan kembali kebun-kebun tersebut. Kebun durian antum ya, yang bunganya banyak rontok saat ini. Tanaman-tanaman keren antum. Kemudian Allah akan berikan juga sungai-sungai yang mengalir. Di hari ini sungai-sungai banyak yang kering, tidak ada airnya. Antum banyak istighfar, Allah akan turunkan hujan. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak antum sangka-sangka. Nanti ya, ketika hari Ahad, kumpul sini, datang salat istisqa, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Datang dengan pakaian yang paling sederhana. Tatkala Id kita berkumpul dengan pakaian yang terbaik. Ya, pakaian yang karena kita bergembira di hari Id. Namun di hari istisqa, kita salat istisqa, kita adalah hamba-hamba Allah yang miskin di hadapan Allah. Datang dengan pakaian yang paling sederhana, memohon ampun kepada Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, menunjukkan bahwa kita ini hamba-hambanya yang lemah tanpa adanya Allah. Kita hamba-hamba Allah yang kerdil. Allah nggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah. Baik, ayolah hibba. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah. Maka sudah sepatutnya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang diriku, maka katakanlah, aku ini sebenarnya dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi panggilan atau doa-doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Allah itu sangat dekat kepada kita. Tinggal kitanya ini nih. Kitanya ini. Mau nggak mendekatkan diri kepada Allah? Ya, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, sejengkal Allah akan mendekatkan diri kepada kita sehasta. Kalau kita datang kepada Allah dalam kondisi merangkak, Allah akan datang kepada kita dalam kondisi berjalan. Kalau kita berjalan, Allah akan datang kepada kita berlari. Padahal kita yang butuh sama Allah. Tapi begitu sayangnya Allah sama kita. Ya. Pada akhirnya ayolah hibah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kita adalah hamba-hamba Allah yang lemah, yang senantiasa tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karenanya, meminta ampunlah kepada Allah, ayolah hibba. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya rabbal alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.